Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala ta'ala fi ayatil karimah, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Sholawat salam dicurah limpahkan untuk panutan alam, figur dunia akhirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan juga umatnya termasuk kita hingga akhir zaman. Menyempurnakan khutbah ini, khatib berwasiat khusus untuk diri dan keluarga, umumnya jemaah sekalian. Marilah kita senantiasa tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana saja kita berada, yakni dengan cara melakukan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Hanya berbekal takwa inilah kita mampu dan bisa meraih kebahagiaan hidup di alam dunia, terlebih keselamatan kita di alam akhirat kelak nantinya. Harapan semoga pelaksanaan sholat Jumat ini Allah masukkan, Allah golongkan dan Allah catat kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, adalah menjadi kewajiban kita orang-orang Islam untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara bahasa, syukur artinya berterima kasih. Secara istilah, syukur artinya adalah berterima kasih kepada seluruh karunia pemberian Allah dan menggunakannya sesuai dengan kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebutkan dengan syukur. Maka apabila kita sudah pahami makna arti syukur itu sendiri, secara tidak langsung kita akan sanggup dan bisa menilai dan juga melihat ciri dan tanda di antara orang-orang yang bersyukur. Setidaknya orang yang bersyukur itu paling sedikit mempunyai dua tanda.
Yang pertama adalah dia orang yang senantiasa melakukan ibadah, baikkah wajib ataupun juga sunnah. Inilah ciri yang pertama, tanda orang yang bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena tiada lain adalah dia Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan maksud dan tujuan penciptaan manusia di muka bumi adalah tiada lain untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan tidaklah aku Allah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk melakukan ibadah di muka bumi ini. Jelaslah sudah ciri tanda orang yang bersyukur kepada Allah. Mereka senantiasa hidupnya diisi dengan senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baikkah ibadah mahdhah ataupun juga adalah ibadah ghairu mahdhahnya. Maka camkanlah ketika ada seorang manusia, dia tak pernah ketinggalan ibadah salatnya, dia tak pernah mau tinggalkan zakatnya, bahkan dia selalu melakukan ibadah puasanya, baik wajib ataupun juga sunnah, lalu tak tertinggal menunaikan ibadah haji yang telah diwajibkannya, bahkan seluruh ibadah yang lain. Itu merupakan ciri tanda di antara orang-orang yang bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi sebaliknya, apabila ada di antara manusia tak pernah mau melakukan ibadah, sholat dilalaikan, ibadah zakat tak pernah ditunaikan, ibadah puasa pun sama, bahkan ibadah haji enggan untuk melaksanakannya, maka orang ini tergolong kepada orang-orang yang kufur terhadap nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntunglah di antara mereka orang yang telah memperoleh dan diberikan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia mampu dan bisa menundukkan hawa nafsunya, senantiasa menunjukkan dan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ciri tanda orang yang telah berterima kasih terhadap nikmat karunia yang telah Allah berikan kepadanya. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kita dalam melakukan ibadah, agar senantiasa kita terus melakukan ibadah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, ciri tanda orang yang bersyukur adalah dia yang giat bekerja. Dia mau berikhtiar, dia mau berusaha. Orang yang mau bekerja dan berusaha adalah ciri tanda daripada orang yang pandai bersyukur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatkan di dalam ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, lalu kemudian Allah menciptakan sam'a pendengaran, Allah menciptakan penglihatan, dan juga Allah menciptakan hati untuk kalian, la'allakum tashkurun, agar disyukuri oleh kalian keberadaan potensi tersebut. Maka jelas pula kembali Allah menyampaikannya, tak kala kita terlahir ke dalam dunia, tak ada yang kita ketahui, tak ada
dan bisa memposisikan dirinya sebagai orang-orang yang pandai bersyukur, diberikan mata penglihatan, diberikan telinga pendengaran, diberikan hatinya, tidak digali, tidak dibangkitkan potensinya untuk meraih daripada rizki karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lah orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka janji Allah tak akan pernah ingkar. Siapa di antara mereka yang bersyukur, Allah akan tambahkan karunia-Nya, Allah akan tambahkan rizkinya. Sebaliknya di antara mereka yang kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, bahwasanya diingatkan oleh Allah, azab Allah teramat pedih keberadaannya. Maka melalui khutbah Jumat yang teramat singkat ini, saya menutup pintu hati jemaah sekalian untuk sama-sama kita menggali diri kita sekalian, untuk sama-sama kita berlomba-lomba menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, yang pandai juga berterima kasih terhadap segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita sebagai umat manusianya. Dan jangan sampai kita tinggalkan dan lupakan ibadah yang menjadi kewajiban kita sebagai hamba-hamba Allah, dan itu merupakan salah satu di antara mediasi kita, jembatan kita untuk mengadakan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya sama-sama kita tundukkan kepala dan mengangkat kedua tangan kita untuk sama-sama memohon meminta kepada Allah, semoga Allah memberikan karunia yang berlimpah ruah penuh berkah untuk kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan iman dan Islam untuk kita sekalian, sehingga kita bisa istiqomah melakukan ibadah wajib dan ibadah sunnahnya sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah memberikan keselamatan dunia dan selamat alam akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqul qawli hadza astaghfiruhu innahu